Udah, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di Q&A Saujana. Nah, alhamdulillah udah jam berapa ini? Seperti biasa, malam-malam. Malam-malam di saat anak-anak terlelap. Baru kita bisa bikin video. Mencuri kesempatan karena memang agak-agak kredit kalau selain di malam hari. Jadi ini ya. Ada kabar apa dari video kemarin? Alhamdulillah. Jadi teman-teman makasih banyak nih sebelumnya yang udah pada merespon video kita, yaitu membangun komunikasi efektif dengan pasangan. Masya Allah, responnya beragam. Responnya juga ya antusias gitulah atas video itu, dan juga mereka banyak berkomentar dan memberikan pertanyaan. Sebenarnya kita ngerasa belum terlalu expert kali ya, belum terlalu ahli untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Hanya sekedar sharing lah ya, berbagi pengalaman. Namanya juga sharing. Jadi kita sharingkan aja yang ada pada diri kita, mudah-mudahan manfaat. Oke. Kita mulai dari gimana responnya katanya kemarin. Jadi banyak yang merasakan hal yang sama gitunya. Mereka merasakan sama apa aja? Yang pertama itu yang paling kentara adalah kode-kodean. Kode-kode. Jadi kebanyakan persis gitu ya. Istri itu ingin ditebak, ingin dibaca perasaannya tanpa membicarakan lebih detail kepada suami. Dan suaminya lagi lelah, nggak mau tebak-tebakan, gitu ya. Itu akhirnya yang terjadi adalah berteman. Bukan. Bertengkar. Bertengkarnya itu macam-macam. Diam-diaman, terus juga ada yang terus terang, cerocos-cerocosan. Okay. Gitu. Ya nggak enak lah intinya mah, bertengkar. Karena tidak clear atau kode-kode yang tersebut. Kemudian juga jadi banyak pertanyaan. Katanya, saya nih ya, kata teman-teman ya, saya tidak pernah melakukan komunikasi yang intens dengan suami. Tidak pernah. Jadi lurus aja, kalaupun ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya saat itu juga gitu. Ada apa ya, blok gitu. Ada apa ya? Ada sesuatu ya langsung dibicarakan, mau suaminya lagi kerja atau lagi di mana. Ya syukur-syukur ada di rumah ya, bisa langsung ngobrol. Tapi kan kalau lagi kerja, lagi jauh, by telepon gitunya, by HP gitu. Jadi lurus aja, tidak pernah ada komunikasi yang intens, tidak pernah ada taklim untuk mengkomunikasikan ke rumah tanggaannya. Jika ada sesuatu juga langsung aja. Dan memang teman-teman ini juga merasakan tidak terlalu cair memang dengan pasangannya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih langkah awal untuk memulai berkomunikasi dengan pasangan yang awalnya tidak terbiasa? Seperti itu sih. Ngeri Bun. Iya, well prepare ya dalam komunikasi ini PR banget dulu kali ya. Kembali lagi ya, dulu juga kita PR banget, tapi kesini ada pola-pola ternyata ya, setelah kita juga sama-sama banyak dikepret oleh guru-guru kita gitu kan. Akhirnya juga kita juga ya ada pola. Yang pasti sih begini, poinnya yang kita tahu ya Bun, itu adalah memang komunikasi ini perlu di planning kan gitu. Ya mesti gini, kayak ini adalah sebuah, kalau rumah tangga ini adalah sebuah rumah gitu ya. Rumah itu kan ada instalasinya, ada instalasi air, ada instalasi listrik gitu ya. Nah, komunikasi ini ya salah satu bagian dari instalasi penting itu gitu. Jadi kalau rumah jadi nih, rumah tangga nih, suami dan istri nikah ya nikah. Tapi bisa jadi gelap, bisa jadi nggak ada air gitu. Karena apa? Instalasi listrik, instalasi air ini nggak terpasang gitu. Nah, ayah sih ibaratin bahwa itulah komunikasi gitu. Jadi rumahnya ada, rumah tangganya ya menikah ya kan. Tapi kemudian bisa jadi gelap gulita gitu karena belum terpasang instalasi air ataupun juga instalasi listrik. Nah, itulah komunikasi. Jadi artinya apa? Bersamaan dengan dibangunnya rumah tangga ini, tentu tidak langsung sempurna kan? Ya sama lah, kita jauh lah dari sempurna di awal-awal. Ya, kemudian
ya kita ternyata juga harus membangun dan merapihkan instalasi itu. Kalau aduh nggak sempet nih waktu bangun rumah, nggak inget harus dibangun instalasinya, jalur listriknya gitu ya, jalur airnya, kerannya dan sebagainya gitu kan, ya sudah, itu juga Gelap. bisa ya jadi gelap kan. Tapi bukan berarti itu sebuah hal yang tamat kiamat, tapi ya kita bisa bangun gitu ya, walaupun nempel-nempel gitu, tidak seperti sesempurna orang yang atau rumah yang dibangun dari awal, instalasi listriknya, instalasi airnya itu sudah dipersiapkan, lubang-lubangnya, jalur-jalurnya gitu. Kebayang ya Bun ya. Nah, begitulah juga dengan instalasi komunikasi di dalam hubungan rumah tangga sebuah kayak kita nih pasangan gitu. Jadi memang harus ada planningnya. Jadi kalau misalnya kan alami, kalau komunikasi mah beda ya. Kemarin kita kan udah singgung juga ya bahwa komunikasi itu harus resmi ya, resmi duduk dan sebagainya. Cuma resminya ini kan kita belum detailin Bun. Polanya itu seperti apa gitu ya, rumusnya itu seperti apa, yang kita rasakan saja sih sebenarnya untuk menjawab teman-teman tadi yang katanya tidak komunikasi, bahkan tidak komunikasi dengan suami dengan istrinya gitu. Kalau ada apa-apa tadi langsung jebret aja kan. Nah gitu. Jadi ayah ibaratkan komunikasi ini adalah seperti instalasi di dalam rumah. Jadi komunikasi adalah instalasi penunjang utama dalam rumah tangga. Nah gitu. Cuma caranya kan kemarin kita udah sampaikan, harus resmi, harus bermujahadah, sama-sama menjadwalkan, mengagendakan dan sebagainya kan. Kemudian dalam kondisi yang state-nya flow state gitu ya, kondisi terbaik diri kita, kemudian bertemu suami sebagai suami, istri sebagai istri, kemudian ketemu gitu ya. Cuma belum detail. Nah, menurut Bun nih kira-kira pendetailannya seperti apa? Makanya karena nggak detail itu jadi ada yang nanya. Ada yang nanya, muncul banyak pertanyaan, kapan harus memulai komunikasi? Ya balik lagi menurut pengalaman kami gitu ya. Jadi memang ada tahapan untuk berkomunikasi, ada tahapan-tahapannya. Kayak misalkan yang pertama itu kalau kita mau ngomongin hal yang serius, hal yang yang krusial banget dalam rumah tangga, yang urgent, itu benar-benar harus menyiapkan waktu, menyiapkan bahannya juga apa gitu, yang ada benar-benar krusial. Kayak gimana sih contohnya ya? Oke, gini. Mungkin kita gini aja dulu. Sebenarnya kalau kita boleh klasifikasikan, nah itu ada berapa kira-kira jenis komunikasi yang harus kita planningkan? Iya. Tadi kan baru ada kata-kata urgent tuh. Itu kan yang pertama ada yang klasifikasi yang pertama, kita harus jadi seolah dipaksa untuk komunikasi karena adanya suatu masalah. Adanya sesuatu yang problem yang enggak enak dalam rumah tangga. Harus segera diselesaikan. Misalkan salah satu saling mencurigai, ada kecurigaan, misalkan udah nggak beres lah rumah tangganya dan hampir misalkan berpisah. Itu benar-benar harus dibicarakan gitu, harus timingnya tuh harus jelas. Bisa tadi yang resmi banget itu ya. Nah itu kemudian juga itu yang pertama, itu klasifikasi. Ya yang kedua juga kan nggak selalu harus kita komunikasi dengan suami, kita harus selalu yang berarti yang tadi serius. Yang drama banget sih sebenarnya yang pertama ya, pokoknya yang berderai ya, yang membereskan masalah dalam rumah tangga gitu. Itu yang klasifikasi yang pertama. Terus yang kedua itu lebih detail memang gitu ya. Jadi kayak misalkan keseharian, misalkan kita sehari-hari ini misalkan bagi tugas antar suami istri, pegang anak misalkan kalau kita kan pagi-pagi misalkan Bunda masak gitu ya, anak-anak kan nganggur tuh, nggak ada yang ngasuh, nah ayah perhatiin. Terus kemudian juga karena kita nggak ada hadimat ya, jadi sebelum berangkat kerja sepakat boleh nggak minta tolong, misalkan ayah hanya ngebantu misalkan nyuapin yang agak kecil, misalkan anaknya kecil, itu diminta, tapi itu sepakat tuh bukannya mereka. Jadi pas membangun komunikasinya juga agak santai gitu ya. Itu benar-benar pendetailan gitu. Jadi bukan berdasar permasalahan ya, tapi berdasar pendetailan job desk di rumah, dalam mengurus rumah berbagi tugas dalam mengurus rumah, komunikasi dalam berbagi tugas mengurus rumah, mungkin begitu. Salah satunya kan dalam mengurus rumah gitu. Itu yang kedua. Terus kalau itu juga
akan lebih baik tetap dikhususkan waktunya, seperti misalkan kayak sekarang ini ya, mau anak-anak sudah tidur kita ngobrol bisa juga, tapi karena itu nggak terlalu urgent, bisa misalkan sambil makan gitunya, sambil asal anak-anak kondusif, asal kitanya konsen, itu bisa gitu. Jadi di mana aja gitunya. Oke. Kemudian juga ada yang Itu level middle ya, pendetailan berarti tugas-tugas di rumah bisa jadi berbagi komunikasi untuk berbagi job desk di rumah lah ya. Atau juga bagi informasi tentang anak misalkan. Oke. Berarti sharing ya ini ya. Sharing, nggak serius banget tapi juga nggak remeh-temeh banget gitu lah. Ya. Gitu. Jadi daily activity lah ya. Nah, middle. Tadi selamat dari badai, komunikasi menyelamatkan dari badai. Kalau ini komunikasi agar lancar dalam aktivitas rumah tangga ya, dan mengurus anak, rumah dan lain-lain. Oke. Benar-benar detail di situ gitu ya. Nah, justru kebanyakan ya, jadi kasus-kasus teman-teman tuh banyakan tuh yang di tengah ini loh, yang komunikasi gitu. Karena dianggap sepele kan, misalkan pengennya pagi-pagi istri dibantuin tapi nggak ngomong. Terus kemudian juga pulang kerja, misalkan suami pulang kerja walaupun Bunda kan suka ngomong kalau mau pulang nih jam segini ngabarin, maaf ya di rumah misalkan masih berantakan dan sebagainya. Nah, tapi ada juga suami yang pengennya pulang ke rumah tuh rapi, anak udah siap, tapi sama nggak ngomongnya, sama nggak ada komunikasi tentang itu. Jadi akhirnya disitulah gitu. Betul. Justru itu yang membang. Emang kayak sepele tapinya justru klasifikasi tahapan komunikasi yang kedua ini yang banyak muncul setiap harinya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi betul ya, karena ini daily kan, daily activity-nya memang harus mulus ya. Tadi misalnya kalau kita nih misalnya ayah, kadang juga ayah juga luput gitu, tapi ketika pulang state ayah nih udah disiapin nih. Kalaupun kita sebelumnya nggak ada komunikasi, ayah datang ke rumah itu kemudian tidak berekspektasi tinggi, rumahnya bersih banget, rapi banget, anak-anak sudah mandi dan lain-lain, kemudian makanan siap saji. Tentu tidak bisa seegois itu gitu ya. Justru kalau kita memang tidak sempat berkomunikasi detail pun gitu ya, itu setidaknya masalahnya itu ada di ekspektasi antar kita, terutama misalnya kalau yang keluar rumah suami ya, gitu kan. Wah ini kayaknya udah beres nih rumah, pas ternyata di rumah nggak beres, permasalahan kan. Maka betul Bun, jadi memang itu bagusnya memang itu juga disampaikan ya, didetailkan gitu. Misalnya hari ini kita nggak masak nih, oh ya nggak jadi masalah gitu, nanti apakah ayah beli makan di luar gitu ya, atau anak-anak kita beliin aja dan sebagainya kan gitu. Itu memang iya kerasa banget ya itu, yang perintilin itu ya, yang memang harus bukan seperti ini berat banget, tapi membiasakan itu ya, membiasakan, mengistiqomahkan berkomunikasi remeh-temeh itu, pendetailan itu yang jadi PR. Termasuk kita juga masih terus melatih itulah ya. Gitu. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Kemudian juga ada yang selanjutnya kan kayak misalkan udah beres ya di tahapan yang kedua itu, karena semua detail diomongkan. Jadi semua detail diomongkan, kesepakatannya gimana gitunya, kayak yang beres. Nah, tapi ternyata ada tahapan yang berikutnya. Itu tahapan yang justru kita harus mengunci komunikasi. Kan udah beres tuh ya. Tahapan pertama yang berat-berat, yang drama-drama beres. Kemudian juga yang kedua, detailnya juga keseharian kita. Jadi udah ada ritmenya gitu ya. Kegiatan di rumah tuh. Nah, yang ketiga untuk mengunci dan membangun dua komunikasi di atas adalah tetap saling menyapa. Kayak misalkan mau berangkat bilang, terus kemudian juga mau kerja ngabarin gitunya. Terus juga istri, misalkan kalau suami nggak makan di rumah juga nge-WA gitu ya, makan apa, udah makan apa belum. Jadi ini kayak mungkin greeting aja, salam sapa aja gitu. Tapi itu tuh beda banget, itu akan kerasa gitunya sebagai kunci dari yang dua tahapan tadi gitu ya. Kerasa banget sih Bun. Jadi memang kalau tadi gitu ya, mungkin kalau permasalahan besar terlalu jauh lah, insya Allah gitu ya, kita bisa hal-hal yang demikian yang berat banget itu sudah
mudah-mudahan jauh lah gitu ya, dari teman-teman juga mudah-mudahan jauh lah. Tapi katakanlah tadi betul Bun sepakat, banyak di antara kita, termasuk mungkin kita beberapa waktu yang lalu, banyak miss itu adalah di bentuk komunikasi yang kedua, komunikasi pendetailan, pembagian job desk, bersepakat dalam segala hal, ya kan, mufakat kan sebenarnya Maya. Masalahnya tinggal sepakat aja gitu, mau rumah berantakan dan sebagainya, asal itu ya sudah, maka semuanya plong juga kan, gitu, bukan masalah. Nah itu jadi bukan selalu punya keidealan yang ekspektasi yang tinggi betul. tentang sesuatu gitu, tapi kesepakatan justru nggak beres rumah nggak apa-apa, nggak masak nggak apa-apa, asal sepakat gitu. Nah itu yang kedua tuh kata kuncinya sepakat. Tapi agar kemudian yang kedua ini juga mulus ya, atau gini, agar yang kedua itu kebahas, itu memang Ayah sepakat dengan apa? Dengan tadi pembahasan atau klasifikasi komunikasi yang ketiga, yakni basa-basi gitu ya, greeting, menyapa gitu ya, menyapa, dan apalagi karena istri ini orang intuiting ya, itu sangat senang sekali dengan sapaan. Ya, Ayah juga seorang feeling gitu ya, sangat bisa memainkan sapaan itu. Jadi pas, berarti kita jodoh. Mungkin, ya. Nggak bisa, udah empat, harus jodoh. Jadi dan memang rata-rata sebenarnya secara psikologis juga seorang istri itu sangat senang diperhatikan. Bener. Suami juga sebenarnya demikian, walau asal bentuk. Nah tadi kalau tadi Bun sampaikan adalah itu namanya basa-basi, hanya sekedar greeting gitu ya, itu juga nanti kontennya adalah itu dibiasakan betul, dan itu akan menjembatani atau membuka apakah akan masuk ke pembahasan poin pendetailan gitu, ke konteks poin yang kedua, konteks berbagi tugas, konteks mengingatkan tugas masing-masing. Itu kan ada yang kedua, komunikasi yang kedua tadi kan. Nah itu penting itu ya, sebentar. Dibukanya oleh yang ketiga dengan dibiasakan saling greeting, saling menyapa. Untuk memulainya. Itu biasanya dipakai. Jadi pokoknya ya gitu, romantis itu kan adanya di poin yang ketiga. Iya benar. Kemudian basa-basi itu ada yang poin yang ketiga. Mendeteksi sesuatu itu pakai cara komunikasi yang ketiga, betul kan? Nah itu akan ditemukan. Jadi yang pertama itu badai harus duduk clear, yang kedua adalah pendetailan, dan kemudian tadi adalah bersepakat, yang ketiga ini adalah komunikasi greeting. Untuk apa fungsinya? Untuk mendeteksi sebenarnya. Fungsi-fungsinya itu adalah untuk mendeteksi apakah kita lagi baik-baik saja. Iya baik-baik saja kok, kita nggak pernah ada ini, yang satu kita saling setia kok, bukan itu ya, bukan itu. Tapi baik-baik saja dalam konteks apa? Baik-baik saja itu ya tadi, mungkin kita merasa baik-baik saja padahal istri sedang menunggu diromantisi gitu ya. Baik-baik saja padahal istri lagi nunggu ditanya kabar anak-anak. Tahu nggak sih, anak-anak tuh sekarang itu tadi udah kejedot berapa kali, yang satu berantem bla bla dan sebagainya, pengen ditanya gitu. Selain kabarnya istri, tapi juga anak-anak gimana say, kan gitu ya misalnya ya, Bun gimana anak-anak, aman hari ini gitu. Itu kan basa-basi saling menyapa, itu untuk mendeteksi. Jadi untuk membuka misalkan kalau memang ada yang sesuatu ingin diobrolkan. Ya diobrolkan, yang itu adalah di poin yang kedua ya. Nah, jadi poin yang ketiga atau klasifikasi yang ketiga itu bridging banget, pembuka banget, deteksi banget ke permasalahan level 2 yang tadi tengah itu ya, yang kedua itu mudah-mudahan sih nggak ada yang pertama tadi ya, hal-hal yang besar gitu ya, yang sifatnya itu misalnya kalau hal besar itu yang ujungnya itu perceraian lah ya, masalah-masalah besar biasanya seperti itu. Itu sih yang kita rasakan, betul ya. Tiga hal itu memang harus dibiasain sih, kita juga masih terus belajar. Iya benar. Dan kadang kalau mau ngobrol itu ya, kita udah paham nih, oh ini ada sesuatu yang gawat harus diobrolkan, terus juga butuh pendetailan nih kita obrolkan, terus juga kita mau tanya saling kabar gitunya, udah. Tapi suasana atau timingnya itu justru ada yang lebih ada khususnya gitu ya, ada triknya.
Jadi Oke. nggak selalu misalkan Di rumah. di rumah bisa. Jadi ada suasana justru. Iya, Tadi oke. memang udah diobrolkan sih kata ayah misalkan Mm. istri tuh ingin diromantisi, ingin ditanya, tapi misalkan suami juga belum sempat. Nah, sebenarnya kita harus tahu suasana terbaik Mhm. untuk berkomunikasi Oke. supaya si komunikasi itu tepat gitu. Ya enggak? Iya, betul. Sebenarnya ini masuk ke pembahasan sebelumnya, Bun. Mhm. Jadi ini akan beda-beda setiap keluarga, setiap pasangan. Kayaknya sih akan beda-beda. Mhm. Dimana kondisi terbaik, mood terbaik, suasana terbaik itu akan muncul. Ya, kalau kita Iya. misalnya pasti kita, beda. kalau kita rasanya nih, perasaan ayah itu lebih nyaman sekali, bahkan kita menyengajakan kita ini berkendara gitu. Berkendara. Jadi ngobrol saat di jalan. Saat di jalan gitu ya. Berarti Hanya sekedar mensuasanakan untuk ngobrol, entah itu obrolan pertama, Yes. klasifikasi pertama atau yang kedua. Mhm. Tapi kita menyengajakan, mensengajakan gitu Yeah. ya, untuk sapar misalkan di Yeah. perjalanan untuk ngobrol gitu Yes, ya. betul. Jadi suasana di jalan itu kan di jalan anak-anak misalkan tidur juga sih sebenarnya tidur, tapi kan suasananya berbeda dengan di rumah. Gitu ya suasananya misalkan gitu. Betul. Jadi beda-beda nih. Boleh jadi teman-teman punya cara yang lain, misalnya camping kah atau apa ya gitu. Atau kalau kita itu adalah makan di luar misalkan. Bisa jadi makan di luar. Itu juga bagian dari kita sih. Coba kadang kalau makan di luar kita riuh ya. Riuh banget. Enaknya kita di jalannya ya. Enaknya di jalannya. Kalau di jalannya tuh bisa 1 jam, 1,5 jam ya misalnya. Ya mudik lah. Bisa Jalan mudik mudik, atau jalan-jalan sore, JJS ya. Jalan-jalan sore hanya sekedar nyari Kopi. nyari ketan gitu ya dan sebagainya. Itu cukup cukup memberi ruang dan membangun mood. Nah, karena kemarin pembahasan kita terkait state atau flow state yang setiap orang itu insya Allah akan berada di kondisi terbaik atau versi terbaik dirinya, Bun. Jadi versi terbaik kita dengan good mood terbaiknya gitu ya. Kemudian kewarasannya yang terbaik juga gitu loh ya. Nah itu kita itu biasanya berkendara, naik mobil. Jadi beda-beda ya. Suasana berkomunikasi juga akan sangat berbeda-beda untuk membangun mood. Salah satunya suasana berkomunikasi supaya lebih fresh mungkin ya. Satu dengan keluar. Betul. Keluar misalkan ya tadi berkendara, makan di luar atau misalkan camping. Tapi juga ada yang lebih dekat ya. Yeah. Misalkan saat nggak capek, nggak ngantuk, sama nggak lapar. Iya makanya betul. Yang lebih dekatnya gitu ya. Ya kan gitu, kalau suami pulang kerja capek, istri juga misalkan capeknya tuh di pagi ya, pas anak-anak mau mulai belajar kan itu udah masak, udah beberes, udah nyiapin apa-apa kan capek. Nah di situ bukan waktu yang tepat gitu. Ya makanya tadi saya sampaikan kita harus ada sempat reload energi gitu kan. Itu di mana kalau kita pensuasanaan itu kita bangun dan lebih nyaman, kemudian anak-anak itu dalam kondisi alfa juga istirahat, itu kan siang menuju sore itu di mobil. Kalau kita gitu, tapi nggak mesti, bisa juga di malam hari gitu ya. Di malam hari bisa. Yang penting kondisinya tadi catatannya betul, Bun. Kita udah reload, energi kita udah ada lagi. Kemudian kewarasan kita berada di level yang 80% ke atas. Misalnya fokus lah, nggak sedang memikirkan, misalnya suami nggak sedang memikirkan pekerjaan di luar dan sebagainya gitu. Bahkan konten ini pun, video ini dia kesepakatan. Udah kondisi saya juga lagi nyambung, misalnya kondisi istri juga ini kayak gini kan, Bun juga sedang oke gitu ya, baru kemudian kita bisa action lah katakanlah begitu. Maka betul 3 klasifikasi komunikasi tadi memang harus kita dawamkan, istiqomahkan ya, biasakan ya, latih lah, biasakan gitu. Iya, jadi jangan aneh kalau misalkan nemu instastory kita lagi keluar, nah berarti teman-teman bisa nebak kita lagi berkomunikasi, ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu ya. Ya bisa sih ya. Kalau ada yang ngintip-ngintip gitu ya, IG story kita gitunya, jalan-jalan wae, bukan itu maksudnya.
memang untuk berkomunikasi ya, kebutuhan ya. Ya, jadi Kebutuhan. kebutuhan gitu. Gitu deh. Gimana lagi, Bun? Iya, rata-rata sih gitu ya. Mm-mm. Jadi teman-teman tuh merasakannya ya, mudah-mudahan bisa diterapkan dan membawa membawa angin segar, membawa perbedaan nantinya gitu. Hubungan Review dengan dong. suami istri. Review berarti yang pertama tadi. Udah atau Udah lah ya. diulang-ulang wae. Udah setengah jam Udah mau itu setengah jam ya. 25 menit. Oke lah, baiklah. Sip. Apa lagi? Udah. Apa ya? Komentarnya juga ada yang ini sih, ada yang Izin sebentar. apa? Izin sebentar. Oke. Lanjut. Maklum ya karena udah malam jadi harus lebih terang karena kita udah muka-muka lelah ini. Gimana lagi, Bun? Ya gitu ya, jadi alhamdulillah sih teman-teman kalau yang masih bersemangat gitu ya, membangun komunikasi dengan pasangan gitunya akan lebih bahagia nantinya. Itu sih kayak kunci gitu ya. Bahagia kuncinya ya komunikasi gitu ya sama pasangan. Kemudian juga ada yang ngebahas ini loh ya, justru efek-efek buruk dari nggak komunikasi itu. Oh iya. Jadi mereka tuh nyebutnya tuh silent killer gitu ya. Betul. Bener teman-teman, jadi kalau diem ya akan membunuhmu gitu ya. Membuncah banget sih sebenarnya. Iya. Ada sampah-sampah emosi ya yang nggak clear lah, nggak terrecycle, nggak bisa dibersihin gitu lah ya. Dan itu membumbung tinggi sehingga meledak. Itu bahaya banget, silent killer, betul ya. Oh, istilahnya silent killer, betul. Jadi ini kali ya mungkin kalau teman-teman mau mendeteksi rumah tangga sendiri. Jadi gini nih silent killer tuh. Karena nggak adanya komunikasi, istri sama suami masing-masingnya sibuk. Misalkan istri sibuk di rumah, suami dan istri HP-an aja gitu masing-masing, HP-an, main HP gitunya. Istri mungkin kebanyakan mengikuti hobinya, buka-buka marketplace, ya kan itu ada di HP gitu. Pokoknya HP-an, ngapain aja lah HP-an mah gitunya. Kemudian juga suami jarang di rumah. Kalaupun ada waktu dia justru memilih keluar gitu. Karena itu ngerti. Ada kalau suami itu ini nih betul Bun. Tapi tanpa berniat mendiskreditkan siapapun ya. Tapi intinya begini, saya ayah nih sebagai suami nih. Kalau dalam waktu senggang kita memilih untuk di luar rumah sebagai suami nih, maka tidak lebih baik daripada harusnya waktu senggang itu adalah di rumah. Kebayang ya? Ya, jadi kalau suami sibuk sampai seminggu memang bekerja yang nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada waktu senggang dan itu berkesempatan banget untuk bisa di rumah, tapi kemudian tetap memilih keluar, maka ini tadi bisa jadi kita punya potensi silent killer atau komunikasi yang tidak lancar yang sedang menunggu waktu untuk meledak gitu kan. Ya gini, indikator kenyamanan itu ya ketika kita senang untuk bersama gitu loh, ya kan? Betul. Kalau sedangkan ini ada waktu luang, oke lah me time-nya, futsalnya suami oke gitu ya. Kemudian curhat. Ya begitu. Tapi kemudian ini nggak ada agenda apapun gitu. Tapi cus aja gitu keluar rumah dan tahu itu bukan dalam konteks pekerjaan, maka itu bisa jadi salah satu ciri untuk kemudian ya di situ ada silent killernya. Mungkin komunikasi kita tidak oke. Karena gini, kalau nyaman pasti kalau nyaman di rumah dan nyambung komunikasinya enakan gitu ya pasti memilih di rumah karena istirahat itu ya ada di rumah. Gitu. Itu kalau laki-laki nih, kalau suami. Kalau istri walau alam gimana kalau istri? Kalau istri ya tadi pegang HP terus. Pegang HP mencari kenyamanan sendiri. Mencari kenyamanan sendiri. Pegang HP nonton Korea misalkan, jajan gitu ya. Membeli sesuatu, entah itu makanan yang disuka atau misalkan perabotan, biasanya perabotan rumah atau misalkan fashion gitu ya. Jadi memang ya sama gitu ya. Salah satu indikasi atau ciri dari seorang istri
jika dia silent killer adalah sibuk untuk memenuhi keinginan kenyamanan sendiri, atau men-set up diri egois sendiri. mungkin ya. Jadi walaupun ada suami juga cuek aja. Jadi misalkan gini ya, apa sih, si istri itu di rumah sebenarnya bisa memilih untuk masak, tapi dia misalkan berselimutkan keadaannya repot, misalkan, jadi dia memilih untuk enggak misalkan nggak usah masak, bilang aja repot misalkan ya. Jadi si istrinya itu HP-an aja gitu, drakoran aja misalkan ya. Ya, jadi gitu teman-teman, kesepakatan yang diambil dengan suami, dengan pasangan gitu ya, kesepakatan apa juga tentunya tidak boleh lepas dari apa ya, kewajiban-kewajibannya kita gitu ya sebagai muslim gitu ya. Betul. Tidak berbelot untuk mengambil keputusan apapun. Misalnya kalau memang ada kesempatannya di rumah untuk misalnya berkhidmat lebih pada suami ya. Misalkan memang suami itu hobinya masak-masakan istri gitu ya. Makan. Makan. Maaf ya udah hampir malam. Jadi kegemarannya tuh makan masakan istri. Kan itu kalau istri ngasih surprise gitu ya, bisa masak, bisa beres gitu ya. Bukan mungkin ya, tapi pasti akan semakin membahagiakan pasangan gitu ya. Namun gitu ya, karena komunikasinya tidak lancar tadi dan adanya silent killer dalam rumah tangga, jadi dia justru skip sendiri aja gitu ya, memilih kenyamanan diri sendiri aja gitu daripada membangun hubungan dengan suami gitu. Iya, begini, alaminya manusia atau alaminya sebuah sistem itu lebih mudah itu men-set up sendiri. Misalnya gini, nge-MC nih atau ngonten begini, ngonten sendiri sama ngonten berdua lebih susah ngonten berdua karena harus berbagi peran, ya kan? Mensinkronkan nih, tetap kontennya bagus tapi dari adukan berdua gitu loh. Nah, mixingnya ini kan lebih sulit gitu. Beda, makanya sama tadi, kalau suami atau istri memang lebih mudah, godaannya tuh lebih mudah apa? Lebih mudah men-set up kebahagiaan sendiri. Me time-nya itu, yang sebenarnya me time ini adalah silent killer itu gitu loh. Ya, bisa jadi gitu ya. Karena kelebihan itu Bun, tadi lebih terlalu over me time-nya gitu. Tadi masih ada waktu, sebenarnya adalah waktu bisa untuk keluarga berkhidmat, suami untuk anak istri berkhidmat ke suami, tapi lebih comfort untuk kemudian tadi menyamankan diri sendiri. Maka ini menurut ayah itu adalah hal yang harus kita mulai kikis gitu. Kita latih untuk berkorban gitu ya, berkorban kesenangan sendiri, me time-nya untuk me time-nya itu jadi we time gitu. Jadi berdua gitu ya. Benar. Jadi berdua gitu. Ketika asik ginilah. Kalau nonton Korea itu bisa berdua ya berdua gitu. Lalu kemudian kalau main futsal itu bisa ngajak istri sekalian, ya wes ayo sekalian. Kalau istri pasti nggak nonton futsalnya, jajannya kan, gitu ya. Ya begitu, gitu, betul kan? Jadi menjadikan me time itu menjadi we time, begitu. Nah, nilai yang dari me time ke we time ini tentu me time-nya artinya apa? Kesenangan atau aktivitas suami ketika ada waktu kosong ya. Itu juga harus terikat dengan hukum syara gitu ya, harus terikat dengan syariat. Dan kemudian tadi meleburkan diri suami dengan istri dalam konteks komunikasi dan aktivitas menyenangkan, we time tadi, itu juga harus tadi Bun, untuk menjemput kebahagiaan kan sebenarnya, untuk menjemput kebahagiaan, komunikasi, kemudian dalam bentuk aktivitas me time ke we time gitu ya, itu dalam tujuannya adalah menjemput kebahagiaan. Ketika menjemput kebahagiaan, maka yang kita rasakan adalah tidak ada kebahagiaan kecuali me time-nya, we time-nya, komunikasi dalam konteks itu semuanya itu dibungkus dalam bentuk ketaatan dalam syariat gitu. Tetap dalam kerangka taat kepada syariat gitu. Karena gini misalnya jalan-jalan have fun gitu ya, ceritanya mau
mau kita camping atau kita jalan ke Lembang kemana dan sebagainya gitu kan. Tapi kemudian sholatnya lewat, aktivitasnya pokoknya kacau balau gitu ya. Allah mudah banget nyambut ke kebahagiaan itu gitu kan. Nah, ya kan kita tahu kalau yang namanya kebahagiaan itu ya Allah yang berikan gitu, sakinah itu kan Allah yang berikan. Maka tadi komunikasi menjadi instalasi terbaik untuk menjadikan suami dan istri itu yang tadinya me time, yang sangat-sangat personal, yang tadi ya silent killer itu ada di situ, kemudian jadi we time, yang we time ini kalau bisa we time terbaik itu Bun, ya we time dalam dakwah gitu Bun. Maksudnya gini, suami dan istri bertemu tapi syiar gitu, bersama dengan komunikasi yang baik, tapi dengan sambil syiar gitu, bukan sambil syiar, membangun syiar gitu. Itu jauh lebih bagus gitu dalam dakwah gitu. Itu pol banget sih, panjang banget ya pembahasan kita ya. Gitu pol banget. Jadi tadi 3 hal sudah dibahas ya. Kemudian me time ke we time ini ya, ini juga harus dibahas, harus kita udah bahas ya. We time yang berkualitas ya harus tadi memang polnya itu adalah we time harus gimana nih untuk mendapatkan kebahagiaan kan, kesenangan, kebahagiaan hakiki. Ya bagi kita sih kita yakin banget ya, Allah akan kasih kebahagiaan ke kita, keluarga kita dengan bentuk ridhonya ya, anak-anak sehat ya, kita juga sehat, lancar jaya Tanjung Kimpul gitu loh ya, segala macam aktivitas kita gitu. Itu ya dalam bentuk, kalau kita juga we time-nya itu memang kalau bisa syiar dakwah gitu. Walau alam sih itu ya, belajar tadi belajar bersama, itu we time banget ya, belajar bersama, dakwah ya, asik banget gitu. Dan itu semua akan didapat jika komunikasinya bagus. Tadi ikhtiar komunikasinya berarti balik lagi ya, chemistry yang didapat itu berhasil karena komunikasinya baik. Kemudian juga kebahagiaan datang atas cairnya komunikasi. Nah, kemudian juga tadi ya, me time menjadi we time itu dibangun gitu dalam diri suami dan istri untuk fastabiqul khairat ya. Betul. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, istri memberikan yang terbaik buat suami, begitu pun sebaliknya. Udah ya, udah malam. Gak tahu ini tuh nyambung apa enggak ya. Mudah-mudahan tetap membawa hikmah. Terima kasih ya sudah hadir di kajian Saljana Bapak Rudi. Siap. Ayahnya anak-anak. Kalau ada kesempatan mungkin kita akan ngonten lagi. Saya ayang tutup. Ya, sak. Oke, terima kasih. Kita nanti lanjutin lagi ya pembahasan kita, obrolan kita, sharing kita di video-video selanjutnya. Saya Rudi Miftah. Saya Uti Siti Solihah. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong ya Rabun.